sih manfaat dari logam mulia atau emas murni? Jika ada yang belum tahu, yuk kita simak sama-sama. Ada 14 manfaat emas. Yang pertama safe haven, kedua harga cenderung naik, ketiga zero inflation, keempat tabungan atau aset terbaik, yang kelima hakim yang adil, keenam multiple use, ketujuh terjauh dari riba, kedelapan hukum perdata emas, kesembilan bisa diwariskan, kesepuluh mengontrol sifat konsumtif, ke-11 pinjaman cerdas, ke-12 keberkahan emas, ke-13 wakaf produktif, ke-14 universal currency. Baik, di sini saya akan menjelaskan salah satu manfaat emas, yaitu pinjaman adil dan cerdas. Nah, jadi definisi CARD itu adalah akad pinjaman yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama pada waktu yang disepakati. Secara teknis, pinjaman ini diberikan oleh seseorang atau lembaga keuangan syariah pada orang lain yang kemudian digunakan untuk kebutuhan yang mendesak. Jadi pertanyaannya, bagaimana kalau pinjam sejumlah uang tertentu hari ini, kemudian mengembalikan dengan jumlah yang sama puluhan tahun kemudian? Apakah nilainya tetap sama? Contoh kasusnya seperti ini, teman-teman. Teman ibu mertua punya emas logam mulia 20 gram. Saat itu di tahun 2005, 20 gram senilai dengan 4 juta. Ibu mertua pinjam nih dari temennya 20 gram. Ceritanya uangnya digunakan untuk membiayai kuliah anaknya, teman-teman. Tahun 2020, teman ibu mertua tersebut minta dong dibalikin pinjamannya. Kan udah 15 tahun kemudian. Tapi ternyata ibu mertua hanya bisa mengembalikan 4 juta saja, teman-teman. Nah, pertanyaannya, kenapa harus memberikan pinjaman dalam bentuk emas? Jawabannya adalah agar nilai harta yang meminjamkan terjaga, teman-teman. Terus, apakah merugikan bagi peminjam? Justru, jika pakai uang fiat itu menzolimi orang baik yang sudah meminjamkan karena nilainya turun, teman-teman. Seperti contoh kasus yang tadi, ibu mertua hanya bisa mengembalikan 4 juta saja di tahun 2020 yang nilainya hanya 4 gram emas. Jadi teman-teman, salah satu solusi jika ada saudara atau teman yang ingin pinjam uang, pinjamkan aja dalam bentuk emas dan kembali dalam bentuk emas. Selanjutnya, apakah riba pinjam 4 juta di tahun 2005 menjadi 20 juta di tahun 2020? Tidak, teman-teman. Karena pinjamannya adalah emas 20 gram dan dikembalikan juga dalam bentuk emas 20 gram. Coba kita lihat tabel di bawah. Tahun 2005, uang 4 juta bisa dibelikan 1.212 kg beras, teman-teman. Tetapi di tahun 2020, 4 juta hanya bisa dibelikan 470 kg beras, teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya, memberikan bantuan pinjaman ke orang lain, maka berikan dalam bentuk emas. Maka dengan itu aset teman-teman semua akan terjaga dengan baik, teman-teman. Oke, sekian info dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.